Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo rekan-rekan pemuda, berjumpa kembali kita di acara Youth for Christ. Saya, Penatua Abdi Sabda Unidar, calon pendeta yang sedang melayani di GKI Samanhudi, akan membawakan renungan bagi setiap rekan-rekan kaum muda. Namun sebelum kita memulai renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, padamu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas berkat dan juga kasih-Mu. Pimpinlah kami dalam perenungan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pegangan kami dalam menapaki hari-hari kami. Kami siap dipimpin oleh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan kami lewat firman yang akan kami dengar. Kami telah siap. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita bersama akan membaca perenungan dari Yesaya pasalnya yang ke-29 ayat 17 sampai dengan yang ke-24. Tema kita pada hari ini adalah penolong yang adil. Ya, ayat emasnya pada hari ini terdapat dalam Yesaya 29 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian, rekan-rekan. Orang-orang sengsara akan bersukaria lagi di dalam Tuhan, dan orang-orang yang paling miskin akan bersorak-sorai di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, rekan-rekan, dalam perjanjian lama seringkali menggambarkan Allah dan keadilannya secara unik dan juga yang khas. Salah satu contohnya adalah konsep keadilan Allah melalui penghukumannya yang selalu disertai dengan pemulihan yang diberikannya. Jadi aspek fairness ini atau keadilan Allah ditunjukkan melalui penghukuman terhadap setiap umat yang hidup dalam dosa dan kejahatan, serta berkat bagi setiap umat yang hidup saleh dan tulus hati, termasuk pemulihan bagi setiap orang yang menyesal dan berbalik kepadanya, penghukuman terhadap umat yang tidak setia, serta pemulihan bagi umat yang setia kepada Allah. Tergambar kuat dalam Yesaya yang baru kita baca tadi, dalam Yesaya 29. Penghakiman dari Allah bertujuan agar umat bertobat dan kembali ke dalam jalan yang benar. Tanah yang tandus dan kering melambangkan penderitaan yang akan mereka alami sebagai akibat dari kejahatan dan kehidupan dalam dosa. Kalimat membuka mata orang buta dan telinga orang tuli merupakan gambaran tentang inisiatif Allah untuk menyadarkan umat yang berbuat dosa kepadanya melalui perbuatan jahat terhadap sesamanya. Penghakiman Allah akan menimpa orang-orang yang menindas dan menganiaya orang miskin dan yang lemah. Allah akan menghukum mereka yang selama ini menyelewengkan hukum. Namun Allah tidak hanya menghukum dan kemudian meninggalkan begitu saja. Namun rekan-rekan pemuda, Allah yang adil akan selalu mengulurkan tangannya untuk memulihkan orang yang berdosa dan yang mau bertobat. Yesaya menyerukan kesempatan yang Allah sediakan bagi umat yang dikasihinya agar hidup dalam pertobatan sejati. Nah, rekan-rekan pemuda, mari menjaga keselarasan antara ketulusan ibadah dan kesediaan menghadirkan cinta kasih terhadap sesama. Sehingga dengan demikian kita tidak melanggar firman-Nya dan senantiasa mendapatkan pertolongannya yang adil. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang kuasa dan yang adil. Kami menyadari masih banyak kesalahan kami, perbuatan dosa kami di hadapan-Mu. Namun ya Tuhan, kami merindukan kedekatan iman kami terhadap-Mu ya Tuhan. Dekapkanlah kami, peluklah kami dan rangkullah kami, sehingga hidup kami dapat seturut dengan
apa yang Kau mahu. Pakailah kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia, sehingga cahaya kasih-Mu dapat terpancar lewat setiap kami, dan kami pun dapat hidup penuh dalam pertobatan sejati. Kami hendak menyerahkan segala keluh kesah kami, pergumulan kami kepada-Mu saja ya Tuhan, karena kami menyadari Engkaulah Allah yang kuasa. Kami bukanlah siapa-siapa tanpa diri-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat selalu memiliki hati yang bersih dan murni di hadapan-Mu. Kami siap dipimpin oleh-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu dan kasih setia-Mu terus melingkupi kami dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita sudah selesai pada saat ini. Mari kita bertemu kembali di dalam Youth for Christ selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.